Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini sebelum pulang ini kita ngaji dulu. Saya masih ingat dulu waktu SMA itu teman-teman biasa sudah pada pulang, kita teman-teman itu biasa masih mampir dulu di musola untuk kajian ya. Kadang-kadang juga di musola di tempat yang lain bersama dengan teman-teman dari SMA lain, dan itu inisiatif sendiri dari kami para murid-murid yang sudah belajar dari pagi sampai siang, kemudian ingin belajar berkenaan dengan dinul Islam ya. Maka semoga insya Allah ini pengorbanan jenengan semuanya di waktu ini dan yang lainnya untuk belajar ini betul-betul menjadi sebab Allah berkenan memudahkan kita untuk masuk surga. Surga itu kan mahal, dan mendapatkan sesuatu yang mahal itu tidak mudah. Tapi kalau sudah dimudahkan oleh Allah, maka sesulit apapun itu menjadi mudah. Dan belajar agama ini, kita datang di majelis taklim ini bisa menyebabkan Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Ya, kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji yang lalu berkenaan dengan perintah dari Allah untuk beribadah. Ini disertai dengan Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Agar apa? Agar kita makin ringan untuk mengerjakan perintah Allah. Yang lalu kan kita mengkaji di ayat 21 dan 22 dari surah Al-Baqarah. Yang Allah menyeru manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai para manusia, mengabdilah kalian kepada Rabb kalian. Siapa yang memerintahkan kita untuk beribadah, dan sekaligus siapa yang kita ibadahi? Dia adalah Rabb kita yang sudah menciptakan kita dan juga orang-orang sebelum kita, dan juga sudah menjadikan bumi sedemikian ini, langit sedemikian ini, dan juga menjadikan menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada kita. Itulah Allah. Nah, selanjutnya ketika kita mengenal Allah, kalau di ayat yang lalu yang kita kaji itu kita mengenal Allah dalam rangka agar kita mudah ringan untuk mengerjakan perintah Allah. Selanjutnya kita akan mengkaji satu ayat di surah Fatir ya, di surah Fatir ayat yang ke-28. Ini nanti juga ada hubungannya dengan mengenal Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, waddawabi, dan binatang melata, wal anami, dan juga binatang ternak, itu mukhtalifun, berbeda-beda, alwanuhu, warna-warninya, kadzalika, seperti itu juga. Ini maksudnya ini bahwa ini kita bisa melihat makhluk-makhluk Allah yang sedemikian banyaknya dan beraneka ragam. Makhluk Allah kan banyak sekali, tidak hanya manusia saja, ada juga hewan dan lainnya. Lah manusia sendiri itu kan jenisnya juga berbeda-beda, warna kulitnya beda-beda.
hidungnya juga ada yang pesek ke dalam, pesek keluar gitu ya, dan lain sebagainya. Binatang juga berbeda-beda. Lah itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Kita bisa mengenal Allah dari makhluk-makhluk Allah yang sedemikian banyaknya dan beraneka ragam. Berarti kita mengenal Allah itu Maha Pencipta, menciptakan makhluk yang sedemikian banyaknya. Nah, selanjutnya setelah itu, innama yakhsyallaha, sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, itu adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkannya, dan Allah itu ghafur, maha pengampun. Nah, kita garis bawahi di sini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Itu jamak dari al-alim, yakni orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Nah, kita nanti bisa melihat beberapa tafsir menerangkan ilmu di sini, pengetahuan di sini adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang siapa Allah itu. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi gitu. Jadi sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut kepadanya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang mengenal Allah, Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengenal Allah, makin kenal dia kepada Allah, maka makin sempurna pengagungan dia kepada Allah, makin takut kepada Allah ya. Jadi orang itu ketika makin kenal siapa Allah, maka dia akan makin mengagungkan Allah, makin takut kepada Allah. Nah, ketika orang itu mengagungkan Allah, maka dia akan tunduk patuh kepada Allah. Orang itu ketika takut kepada Allah, maka dia tidak berani membuat murka Allah. Maka yang namanya takut di sini, takut kepada Allah itu gimana? Takut kepada Allah itu diterangkan oleh ulama, al-khasyatu hiyallati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Yang namanya takut itu adalah sesuatu yang menghalangi antara kita dengan maksiat kepada Allah. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, artinya dia tidak berani bermaksiat kepada Allah. Ini. Maka agar kita takut kepada Allah, yang berarti agar kita tidak berani maksiat, yang nanti hubungannya dengan ayat yang lalu, agar kita mau melaksanakan perintah Allah, kita akan disuruh ibadah. Agar mau, agar ringan, kita perlu untuk mengenal Allah. Kemudian kalau kita mengenal Allah, maka kita akan ringan mengerjakan perintah Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita akan makin takut kepada Allah. Artinya kita tidak berani bermaksiat kepada Allah ya. Nah, nanti orang yang memiliki ilmu, kita bicara tentang ilmu agama ya, itu ternyata itu berbeda-beda. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan al-ulama itu orang-orang yang berilmu itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan juga sekaligus memiliki ilmu tentang perintah Allah. Jadi dia kenal Allah dan kenal aturan Allah, tahu siapa Allah dan tahu aturan Allah. Maka orang yang begini ini dia akan takut kepada Allah dan dia akan mengerjakan aturan Allah dengan benar karena tahu aturan Allah. Yang kedua adalah orang yang mengenal Allah tapi dia belum tahu aturan Allah. Maka dia takut kepada Allah
Cuman memang mungkin baru tahap awal ya, takut kepada Allah tapi dia belum mengetahui aturan Allah, yang mungkin awal-awalnya masih salah dalam mengerjakan perintah Allah. Tapi orang yang semacam ini tentunya dia ketika sudah mengenal Allah, takut kepada Allah, maka dia akan mau melanjutkan untuk mengetahui aturan Allah itu apa, agar dia tidak sampai salah melanggar aturan Allah gara-gara tidak tahu. Kemudian ada jenis manusia yang ketiga. Dia punya ilmu, dia tahu tentang aturan Allah, tapi dia kurang mengenal Allah, bahkan tidak mengenal siapa Allah. Maka orang yang semacam ini, dia hanya tahu aturan tapi tidak mau melaksanakan aturan tersebut. Tahu tentang sholat itu diwajibkan, tata caranya juga tahu, gitu. Tahu kewajiban-kewajiban dari Allah, perintah-perintah dari Allah itu apa saja, tahu. Tata caranya juga tahu. Dia tahu larangan dari Allah itu apa saja. Tapi ternyata perintahnya tidak dikerjakan, larangannya dilakukan, gitu. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Sehingga nanti kita akan melihat orang-orang yang sebetulnya dia punya ilmu agama banyak, mungkin sudah lulus dari pondok pesantren, bahkan mungkin dia juga sudah ditokohkan sebagai tokoh agama, tapi kok masih berani melakukan kemaksiatan, ya itu karena dia kurang dalam mengenal Allah. Ya sudah tahu, pinter tentang hukum-hukum dalam al-Islam ini, tata cara dalam beribadah tahu, gitu. Tapi ternyata masih ada perintah Allah yang ditinggalkan, padahal itu wajib dan dia bisa mengerjakannya. Dan juga masih ada larangan-larangan Allah yang dia kerjakan gara-gara tidak takut kepada Allah. Makanya penting sekali kita harus memahami hal ini, sehingga nanti kita tidak sampai terjebak atau tipu dengan orang pokoknya penting belajar agama gitu, tapi ternyata belajar agama kok sudah tahu tidak mau mengamalkan. Itu untuk diri kita sendiri dan juga nanti anak didik kita, termasuk anak-anak kita. Kita pengen anak kita itu pinter agama, kan baik gitu ya. Tapi nanti jangan sampai nanti kita dapati anak-anak kita sendiri dan juga murid-murid kita jane pinter masalah agama gitu, pinter carane sholat gitu, pinter masalah aturan-aturan dalam al-Islam ini, tapi kok kelakuannya menyimpang. Nah, kelakuannya menyimpang kenapa? Mungkin ada yang sampai dia baca Al-Qur'annya bagus, bahkan hafalannya juga banyak, tapi kelakuannya menyimpang. Kenapa? Gitu. Ada yang sudah belajar di sekolah-sekolah Islam, gitu, di pondok pesantren, tapi kok kelakuannya menyimpang. Sholat ditinggalkan, kemaksiatan ini, kemaksiatan itu dikerjakan. Kenapa? Karena dia kurang mengenal Allah sehingga tidak takut kepada Allah. Gitu. Makanya akhirnya nanti sebetulnya pendidikan yang lebih penting untuk didahulukan, apalagi untuk anak usia dini, itu adalah mengenal Allah. Gitu. Mengenal Allah ini berarti nanti ada hubungannya dengan masalah keimanan. Kita kenalkan, kita tanamkan keimanan pada anak-anak didik kita. Kita kenalkan Allah itu siapa. Oh itu loh, lihat langit di atas itu sedemikian luasnya, itu yang menciptakan Allah. Kemudian ada apalagi ini biji ini sebetulnya biji kayak gini nanti kalau ditanam jadi tumbuh besar jadi pohon besar kayak gitu, yang menumbuhkan itu Allah, gitu. Apalagi ini ada siang malam dan lain sebagainya, ini yang membuat kejadian gini adalah Allah. Kita mengarahkan anak agar makin kenal dengan Allah. Nah, kemudian kalau mereka sudah kenal dengan Allah, maka insya Allah dorongan untuk memahami aturan Allah besar. Gitu. Mereka nanti, kalau kamu sudah kenal dengan Allah, nanti Allah itu punya surga. Di sana ada kenikmatan yang banyak sekali. Kamu mau, kamu harus bisa mendapatkan ridho dari Allah.
Dan Allah juga sudah menyiapkan neraka, siksaannya berat banget gitu. Itu kalau sampai kamu dimurkai oleh Allah gara-gara melanggar aturan Allah, nanti kamu dimasukkan ke dalam neraka. Maka anak akan takut sekali kepada Allah, anak akan mengagungkan Allah, kemudian ada dorongan kuat untuk memahami apa terus maunya Allah kepada saya, apa gimana saya biar disayang Allah, gimana biar saya tidak dimurkai Allah, gimana caranya. Maka kalau sudah ada keinginan seperti itu, udah, orang kalau sudah ingin, ringan untuk melakukannya gitu. Ingin apa? Ingin belajar. Apa yang Allah perintahkan? Sholat itu gimana caranya? Kalau sudah ada kemauan, anak gampang sholat itu. Sudah ada rasa takut bermaksiat, takut bohong, takut mencuri gitu, itu sudah tanpa pantauan, itu sudah teratur, tertata sendiri gitu. Ini karena apa? Karena orang itu sudah mengenal Allah. Akhirnya dia berusaha untuk memahami aturan Allah dan mentaati aturan tersebut. Sehingga ini akan memudahkan kita dalam mendidik. Proses pendidikan akan sangat terbantu ketika ini tahap-tahap ini kita pahami. Yakni kita kenalkan dulu siapa Allah, kemudian anak makin kuat keyakinannya terhadap Allah, dan nanti akan makin mudah memahami aturan Allah, kemudian juga mengerjakan aturan Allah. Selanjutnya urusan-urusan dunia pun nanti akan ngetut gitu. Oh, ternyata untuk menjalani aturan Allah butuh biaya gini-gini gitu. Udah, saya harus belajar agar bisa bekerja dengan baik. Saya harus memahami ini itu, saya harus bisa berkarya, saya harus disiplin, saya harus baik dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mendukung untuk bisa menjalani aturan Allah. Itu akhirnya juga anak nanti akan mau untuk mempelajari dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Inilah pengaruh dari mengenal Allah, itu pengaruhnya luar biasa. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka ini bagaimana kita, untuk kita sendiri ya, kita berusaha untuk mengenal Allah lebih jauh, dan juga sekaligus nanti sebagai materi pendidikan kita kepada anak-anak untuk memperkenalkan mereka kepada Allah. Barangkali ini yang kita kaji di kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan.